Ini adalah tanah ekstrim di mana bumi terjun ke titik terendahnya di mana kota tertua di dunia masih berdiri. Wilayah yang dicakup dalam video adalah tempat ekstrem yang memiliki pentingnya sejarah yang mendalam. Ini adalah lokasi di mana sejarah telah dibentuk oleh penaklukan, pengasingan, dan kembali membentuk takdirnya yang unik. Terletak di persimpangan tiga benua, area ini telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan berbagai kekaisaran serta pertemuan peradaban yang berbeda. Penduduk setempat yang telah tinggal di region ini sejak sejarah dimulai menunjukkan ketahanan yang luar biasa meskipun dalam kondisi yang penuh konflik dan perjuangan. Yerusalem adalah salah satu kota paling signifikan dan kompleks di bumi. Yerusalem diakui oleh lebih dari setengah populasi dunia yang terdiri dari 2,3 miliar Kristen, hampir 2 miliar Muslim, dan sekitar 15 juta Yahudi sebagai tempat suci. Masing-masing agama memiliki ikatan mendalam dengan kota ini, yang bagian dari sejarahnya dibangun melalui pengabdian, ketahanan, dan transformasi. Meskipun nama kota sering dikaitkan dengan kedamaian, Yerusalem telah mengalami lebih dari 40 kali penaklukan selama ribuan tahun sejarahnya. Jalur ini dikenal sebagai Via Dolorosa, jalan kesedihan, dan jutaan orang berjalan di atasnya untuk mengenang perjalanan Yesus. Dengan kedatangan Kekaisaran Roma di abad pertama, Yerusalem menjadi tempat penuh ketegangan antara penduduk yang menanti seorang pemimpin harapan. Yesus dari Nazaret muncul dengan ajaran tentang cinta, iman, dan cara hidup yang lebih baik hingga akhirnya dihukum mati di Golgota. Lokasi penyalibannya kini menjadi gereja makam suci, tempat suci bagi umat Kristen yang dikunjungi oleh banyak orang sebagai tanda refleksi spiritual. Kapernaum adalah kota di mana Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan berkumpul dengan para murid seperti Petrus dan Andreas. Kapernaum terletak di pinggir utara Danau Galilea dan dikenal sebagai kota Yesus. Disinilah ia melakukan banyak pengajaran dan melakukan mukjizat, termasuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di kota ini terdapat reruntuhan sinagoga dari abad keempat yang dibangun di atas fondasi yang lebih tua, yang menunjukkan peran penting kota ini dalam perkembangan kekristenan awal. Menurut tradisi, Nabi Muhammad diangkut dari Mekah ke Yerusalem dalam perjalanan malam yang mujizat. Yerusalem tidak hanya penting bagi orang Yahudi dan Kristen, tetapi juga bagi Muslim yang mengenal kota ini sebagai tempat penting dalam sejarah mereka. Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock diakui sebagai situs terpenting dalam Islam, di mana tradisi mencatat bahwa dari lokasi yang sama Nabi Muhammad naik ke surga. Berbagai penaklukan sepanjang sejarah memastikan bahwa Yerusalem tetap berfungsi sebagai persimpangan budaya dan agama di mana berbagai keyakinan saling terkait. Jericho terletak di tepian gurun, merupakan salah satu kota tertua yang dihuni secara terus-menerus, telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Ini menjadikannya salah satu pemukiman perkotaan awal umat manusia. Dinding tua Jericho yang dibangun sekitar 8.000 tahun yang lalu termasuk di antara pertahanan paling kuno yang dikenal. Meskipun tujuannya masih menyimpan misteri, pentingnya dinding ini tidak dapat disangkal. Menurut Alkitab, dinding kota ini runtuh akibat bunyi trompet Yosua, menandai penaklukan bangsa Israel terhadap Kanaan. Jericho juga merupakan lokasi penting dalam kisah kehidupan Yesus, di mana dia menyembuhkan orang buta dan bertemu dengan Zakheus, pemungut cukai. Jericho bertahan di daerah gurun berkat adanya sumber mata air bawah tanah dan sistem irigasi yang cerdik, menjadikannya oasis di lanskap yang kering. Di dalam gurun Yudea terdapat Qumran, tempat penemuan salah satu penemuan arkeologis terbesar abad ke-20, yaitu Gulungan Laut Mati. Gulungan kuno ini berusia lebih dari 2000 tahun, disimpan dalam guci tanah liat dan tetap utuh hingga penemuannya pada tahun 1940. Dipercaya bahwa gulungan ini ditulis oleh sekte Yahudi yang dikenal sebagai Essenin yang hidup di gurun. Mereka berisi teks-teks Alkitab, pujian, dan nubuat yang mempertahankan beberapa versi tertua dari Alkitab Ibrani.
Alasannya, mengapa gulungan-gulungan ini disembunyikan masih menjadi misteri, dengan beberapa orang berpendapat bahwa mereka ingin melindungi diri dari penghancuran Romawi, sementara yang lain percaya bahwa mereka memprediksi kedatangan apokalips. Kapernaum adalah kota di mana Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan berkumpul dengan para murid seperti Petrus dan Andreas. Kapernaum terletak di pinggir utara Danau Galilea dan dikenal sebagai kota Yesus. Disinilah ia melakukan banyak pengajaran dan melakukan mukjizat, termasuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di kota ini terdapat reruntuhan sinagoga dari abad keempat yang dibangun di atas fondasi yang lebih tua, yang menunjukkan peran penting kota ini dalam perkembangan kekristenan awal. Gunung Arbel menyimpan sejarah yang lebih gelap sebagai tempat perlindungan bagi para pemberontak Yahudi. Di abad pertama, Gunung Arbel menawarkan pemandangan luas sejarah Alkitab, namun juga menyimpan kenangan akan perjuangan dan ketahanan. Di abad pertama, para pemberontak Yahudi berlindung di gua-gua gunung ini dari pasukan Herodes Agung. Megiddo merupakan kota kuno yang telah diperjuangkan selama lebih dari 4.000 tahun dan menjadi lokasi penting dalam ramalan Alkitab. Megiddo berada di posisi strategis di Israel Utara, mengontrol rute perdagangan vital antara Mesir dan Mesopotamia. Dalam sejarahnya, Megiddo menjadi saksi berbagai pertempuran penting dikendalikan oleh banyak kekuatan, termasuk Raja Salomo dan kekuatan Inggris selama Perang Dunia I. Caesar Ia yang dibangun oleh Herodes Agung mencerminkan ambisi dan kekuatan kekaisaran Romawi. Caesar Ia merupakan contoh mahakarya teknik Romawi lengkap dengan pelabuhan dalam, amfiteater, dan istana yang menghadap ke laut. Meskipun sempat menjadi pusat pemerintahan untuk Judea, Caesar Ia mengalami keruntuhan seiring berjalannya waktu, terkuasai oleh Persians, Byzantines, dan Crusaders. Java adalah salah satu pelabuhan tertua di dunia, menghubungkan berbagai budaya sepanjang sejarah. Menurut tradisi Alkitab, Java merupakan tempat berangkatnya Yunus sebelum ditelan ikan besar. Java telah menjadi pertemuan bagi budaya Arab dan Yahudi, serta menjadi saksi banyak peristiwa bersejarah termasuk serangan Napoleon. Tel Aviv adalah kota yang memadukan sejarah dan inovasi, berkembang pesat dari tanah yang sebelumnya tidak berpenghuni. Hanya dalam waktu lebih dari 100 tahun, Tel Aviv berkembang menjadi metropolis global yang dikenal karena arsitektur kontemporer, kehidupan malam, dan budaya kuliner yang beragam. Kota ini juga dikenal sebagai pusat LGBTQ di Timur Tengah, menawarkan perlindungan hukum dan penerimaan sosial yang tinggi. Cerita Harmoni H bukan hanya tentang masa lalu atau sekadar masa kini, tapi merupakan sekilas tentang apa yang mungkin terjadi ketika budaya, tradisi, dan ide tidak hanya berdampingan tetapi juga berkembang bersama. Cerita Harmoni Hena mencerminkan nilai-nilai inklusif di mana berbagai budaya dapat bersatu dan saling memperkaya satu sama lain. Ketika tradisi dan ide berasal dari berbagai latar belakang, hasilnya adalah sebuah kolaborasi yang bukan hanya harmonis tetapi juga inovatif dan progresif. Cerita Harmoni H bukan hanya tentang masa lalu atau sekadar masa kini, tapi merupakan sekilas tentang apa yang mungkin terjadi ketika budaya, tradisi, dan ide tidak hanya berdampingan tetapi juga berkembang bersama. Cerita Harmoni Hena mencerminkan nilai-nilai inklusif di mana berbagai budaya dapat bersatu dan saling memperkaya satu sama lain. Ketika tradisi dan ide berasal dari berbagai latar belakang, hasilnya adalah sebuah kolaborasi yang bukan hanya harmonis tetapi juga inovatif dan progresif. Tanah ini adalah persimpangan sejarah dan iman. Meskipun sudah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kekaisaran, ia tetap menjadi tempat transformasi, ketahanan, dan kedalaman budaya. Wilayah Israel dan Palestina merupakan lokasi yang kaya akan sejarah di mana situs-situs suci dan lanskap indah memperkaya pengalaman budaya, menciptakan masa depan yang penuh potensi melalui penguatan identitas dan nilai-nilai budaya mereka.